bisa kita share nantinya untuk di YouTube ya Ustaz ya. Supaya teman-teman yang sekiranya lagi berhalangan belum bisa menyimak, insya Allah bisa nanti mengulang kembali materi-materi yang disampaikan khususnya di kuliah kehidupan. Ya, di pertemuan pertama kita ngebahas tentang belajar dari sampah ya. Kemudian yang pertemuan kedua, qanaah itu laksana seperti kacamata. Nah, sekarang tema yang akan dibawa yaitu tentang apa? Nah, nanti biar Ustazuna Gurunda yang akan memaparkan. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, alhamdulillah kebetulan Gurunda juga sudah hadir di hadapan kita. Al-waktu iyakum Ustaz, kita sapa dulu Ustaz. Kaifa halukum Ustaz? Mic-nya Ustaz. Afwan mic-nya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz tidak sabar nih ingin menerima ilmu-ilmu dari kuliah kehidupan kali ini Ustaz. Belajar bersama-sama kita. Ya. Alhamdulillah. Siap Ustaz. Al-waktu iyakum Ustaz. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Sahabat bijak sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Ketika kita ditanya oleh sahabat yang mungkin baru atau sekian lama tidak bertemu, biasanya pertanyaan yang pertama terlontar adalah bagaimana kabarnya? Kalau orang Inggris bilang how are you? Kalau kami di pesantren bisa menyapa dengan kata-kata kaifa haluk atau kaifa ahwaluka. Jawabannya adalah yang standar kalau dalam bahasa Arab bikhair. Fine dalam bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Sunda sae atau pangestu. Bahasa Indonesianya baik. Sahabat sekalian, ketika kita menjawab dengan kata-kata baik, coba mari kita renungkan kata-kata itu. Apakah kata itu terlontar secara serius muncul dari hati kita atau hanya sekedar kata yang keluar tanpa makna? Atau kita menyebutnya basa-basi. Dalam bahasa Arab mujamalah namanya. Gimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Gimana kabarnya? Ya baik saja. Dari intonasi yang terdengar saja kadang-kadang orang sudah bisa menebak. Orang yang berkata baik, 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 itu kadang-kadang menunjukkan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Di dalam Islam ada dua nikmat atau permintaan yang hendaknya kita minta selalu kepada Allah. Ketika ditanya gimana kabarnya? Baik. Sehatkah? Sehat. Oke, itu saja tidak cukup. Sehat apanya? Kan? Baik apanya? Baik badannya. Ya. Tapi apakah pikirannya baik? Nah, terkait dengan pikiran ini, pada pertemuan pertama kita sudah bahas bagaimana menata, mengolah pikiran. Dari apa yang terlihat, apa yang tercium, apa yang terdengar, jangan langsung masukkan ke terminal ketiga yaitu hati.
tapi hendaknya dia diolah di pikiran, di akal kita, di pikiran kita. Karena itu jangan beri kesempatan kepada akal, pikiran kita untuk mengolahnya secara salah. Itulah sebabnya kalau kita menjawab dengan baik, baik apanya? Karena banyak orang yang fisiknya baik, tapi akalnya, pikirannya nggak baik-baik saja. Banyak orang yang dipermainkan dalam tanda petik oleh lalu lintas pikiran-pikiran. Tidak. Sahabat bijak yang saya banggakan, yang harus kita minta kepada Allah, nikmat, selain nikmat sehat, adalah nikmat afiat namanya. Dua hal ini yang hendaknya senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Apalah artinya nikmat sehat tapi afiat kita tidak dapatkan? Pun demikian sebaliknya, apa artinya nikmat afiat kalau sehat tidak kita dapatkan? Ada di antara hamba-hamba Allah diberi keluasan dalam nikmat sehat tetapi dicabut nikmat afiatnya. Begitu pula sebaliknya. Ada sementara manusia yang oleh Allah dibuka pintu seluas-luasnya untuk urusan dunia, tetapi Allah persempit urusannya dalam akhirat. Demikian pula sebaliknya, ada oleh Allah manusia-manusia yang dibuka seluas-luasnya pintu atau untuk urusan-urusan akhirat, tetapi oleh uji dia dengan kesempitan-kesempitan hidup. Lantas apa bedanya antara afiat dan sehat tadi? Pada pertemuan sebelumnya saya mereview kembali. Saya pernah sampaikan bahwa sehat itu adalah nikmat kesehatan secara fisik, secara jasmani, terbebas dari macam penyakit, terbebas dari misalnya sakit kepala, terbebas dari misalnya sakit asam urat, terbebas dari sakit macam-macam. Jadi dengan demikian kita dinyatakan sehat. Adapun afiat itu adalah sehat secara batin, sehat secara rohani, sehat secara kejiwaan. Dua hal ini saling berjalin berkelindan, begitu kata orang bijak. Tidak bisa dipisahkan. Itulah hendaknya kenapa kita senantiasa berusaha kepada Allah untuk diberikan dan menjemput dua nikmat sehat itu. Sehat badan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, bervitamin, menghindarkan dari makanan-makanan yang Allah haramkan, Allah larang. Afiat berarti kita juga perlu memberi asupan-asupan yang bergizi buat jiwa kita, buat hati kita. Berupa asupan-asupan itu berupa ilmu pengetahuan, ibadah, zikir kepada Allah, sehingga kemudian jiwa kita pun menjadi sehat. Sahabat bijak yang saya banggakan, ada kalanya orang-orang yang diberi oleh Allah nikmat berupa afiat, ya, kalau dia tidak pandai-pandai mengarungi hidup ini, maka nikmat afiat itu akan tergerus habis. Biasanya yang membuat kita goyah, ya, membuat kita mengeluh, membuat kita patah semangat dan sebagainya, adalah karena ujian-ujian, cobaan-cobaan. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami ujian? Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami cobaan? Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Siapa di antara kita yang tidak pernah misalnya, hampir semua kita. Bahkan seorang nabi pun tidak lepas dari ujian dan cobaan-cobaan tersebut. Di dalam terminologi agama, istilah ujian itu bermacam-macam. Ada yang menyebutnya dengan balaun, ada yang menyebutnya dengan
azabun. Ada yang menyebutnya dengan musibatun, tapi ada pula yang menyebutnya dengan kata fitnah. Mungkin kita sering mendengar istilah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak, harta dan anakmu itu adalah fitnah. Jangan kita mengartikan fitnah dalam konteks bahasa Indonesia, karena fitnah dalam bahasa Indonesia artinya adalah menuduh tanpa dibarengi dengan bukti-bukti. Tapi dalam bahasa agama, bahasa Arab atau Al-Quran, kata fitnah dalam hal ini adalah ujian, cobaan. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah menjadi batu ujian bagimu. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang secara status sosial dia baik, terpandang, bermartabat, runtuh, jatuh martabat dan kehormatannya karena diuji. Oleh apa? Oleh harta. Harta membuat dia menjadi terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma, baik itu norma masyarakat atau norma agama. Demikian pula anak. Berapa banyak kita menyaksikan orang tua menjadi malu, keluarga terpandang, keluarga pejabat menjadi jatuh martabatnya karena anak yang salah, bukan anak yang soleh. Jadi betul bahwa anak dan harta itu bisa menjadi fitnah, ujian. Saya tidak akan bahas istilah lain yang tadi sudah saya sebutkan terkait dengan ujian dan cobaan, yaitu balaun, azabun, musibatun, dan seterusnya ada lagi. Mungkin nanti ada pada sesi. Sahabat bijak yang saya banggakan. Kita lanjut kembali. Ini juga ujian ini. Ini juga cobaan. Cobaan pada sinyal. Sahabat bijak yang saya banggakan, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bijak. Ya. Kembali lagi kepada masalah tadi ya, yang kita bicarakan. Mereka yang sedang berkeluarga diuji dengan keluarganya. Mereka yang bersuami diuji oleh suaminya. Mereka yang beristri pasti diuji dengan istrinya. Mereka yang memiliki wajah cantik pasti diuji oleh Allah dengan wajahnya yang cantik. Mereka yang memiliki wajah ganteng pasti diuji dengan kegantengan wajahnya. Mereka yang memiliki rambut yang indah tergerai pasti ingin memperlihatkan keindahan rambutnya. Itu ujian juga. Yang memiliki anak itu juga diuji dengan anaknya. Mereka yang sekarang sedang diamanahi oleh jabatan dengan jabatan, pasti jabatan itu adalah ujian baginya. Mereka yang sedang sakit demikian diuji oleh Allah dengan
jabatan sakitnya. Ada kalanya hijab orang-orang yang berharta atau yang menghalangi orang-orang kaya dari Allah dan hartanya, atau yang menghalangi orang yang ahli ibadah pun kadang-kadang diuji atau ibadahnya itu menjadi penghambat dia kepada Allah. Demikian pula orang-orang yang miskin. Hijab orang miskin dari Allah adalah kemiskinannya. Mengapa orang miskin dengan kalanya kemiskinan itu membuat dia tidak ikhlas dan ridho dengan ketetapan yang sudah Allah berikan. Bagaimana mungkin ahli ibadah bisa terhijab dari Allah? Karena boleh jadi ibadah yang dia lakukan hanya sekedar ingin dilihat atau agar dibilang soleh. Inilah yang menghijab dia. Orang kaya pun demikian. Orang kaya bisa terhijab dari Allah karena kekayaannya. Bagaimana mungkin kekayaan bisa menghijab? Ya, kekayaan yang menuntun dia. Orang bisa menghijab dirinya dari Allah karena ilmu membuat dia sombong, membuat dia bangga, membuat dia jumawa, sehingga kemudian merendahkan orang lain yang mungkin tidak sepintar dan secerdas dia. Sahabat bijak yang saya banggakan. Itu semuanya yang saya sebutkan tadi sesungguhnya adalah ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Ada cobaan-cobaan yang menyenangkan, nah, biasa ya, yang mengenakkan, bisa sabar. Tetapi sangat sedikit sekali orang-orang yang bisa sabar ketika diuji dengan kenikmatan dan kemapanan. Tapi banyak orang yang terpuruk karena ujian-ujian tadi, cobaan-cobaan tadi. Saya mengibaratkannya seperti layang-layang. Coba kita perhatikan dan kita bayangkan sebuah layang-layang. Apakah layang-layang itu bisa naik, menanjak ke atas kalau tanpa ada angin yang menerpanya? Tidak mungkin layang bisa naik ke atas kalau tanpa ada angin yang kuat. Coba kita perhatikan anak-anak kecil bermain-main layangan. Biasanya mereka menunggu kapan ada angin bertiup. Ketika angin bertiup, maka mulailah anak-anak tersebut mengelurkan tali benang, ya. Ada kalanya dia minta temannya untuk memegang layang-layang dari jauh, kemudian dia tarik ke atas. Sahabatku, coba kita perhatikan lagi layang-layang tersebut pada saat dia nanjak ke atas. Kalau kita tidak pandai-pandai mengendalikan benang, maka terpaan angin yang kuat tersebut bukan menaikkan layang-layang menjulang ke atas. Kalau kita tidak piawai, kalau kita tidak pandai menggunakan dan mengendalikan benang, maka alih-alih layang-layang tersebut akan naik ke atas, yang terjadi justru adalah dia menukik ke bawah dan nyungsep kalau bahasa Jawanya. Nyungsep ke bawah. Nah, sahabat bijak yang saya banggakan. Begitulah kehidupan ini nih. Ya. Layang-layang tidak akan naik ke atas kalau tanpa ada terpaan angin. Semakin kuat angin itu menerpa, maka semakin dia akan menanjak ke atas. Semakin angin itu berkurang bahkan hilang, maka layang-layang itu pun akan turun. Persoalannya, mampukah kita mengendalikan terpaan angin dengan benang yang ada di tangan kita? Seberat apapun problem hidup yang kita hadapi, itu bergantung kepada kita. Ada yang oleh Allah diuji dengan kesulitan, himpitan hidup, ya.
tetapi itu justru membuat dia semakin kuat, semakin eksis, semakin established dalam bertahan menghadapi gejolak dan kerumitan hidup. Tetapi tidak jarang orang-orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, ujian dan cobaan tersebut justru membuat dia terpuruk, dan itu tidak sedikit. Saya teringat dengan kata-kata dari seorang guru besar ilmu pendidikan, filsafat pendidikan di UIN. Beliau bernama Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Mungkin mahasiswa-mahasiswa UIN angkatan-angkatan sebelum COVID ya, tahun 2000-an lah mungkin. Itu pasti mendengar nama guru besar ini. Beliau pernah berkata, saya masih ingat, bahwa setiap orang pasti akan mengalami cobaan, ujian seiring dengan berkembangnya usianya. Cobaan, ujian yang dihadapi anak-anak tentu saja tidak sama dengan mahasiswa. Pun demikian, orang dewasa pasti yang dihadapi juga semakin besar. Tetapi manakala anak-anak tersebut sejak kecil ditanamkan nilai-nilai agama, mentalitas yang kuat, sebesar apapun masalah yang dihadapi ketika dewasa, maka dia tidak akan lari keluar dari jalur agama. Kita menyaksikan, coba, sekarang sedang rame-rame kasus pembunuhan yang di Cirebon itu. Ya. Dan juga kasus-kasus yang serupa lah, yang hampir setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu saja ada tindakan-tindakan kejahatan kriminal yang dilakukan oleh baik itu anak-anak generasi termasuk juga orang tuanya. Hanya karena penyebab justru membuat masalah yang lebih rumit lagi. Bukan saja merugikan dirinya, tetapi juga merugikan keluarga dan masyarakat secara umum. Nah, intinya sebetulnya adalah bagaimana kita sejak kecil ditanamkan nilai-nilai agama. Agar apa? Agar ketika dia sudah besar kelak, dia menghadapi berbagai masalah apapun, maka penyelesaian dan solusi yang dia lakukan tidak melenceng, tidak keluar dari jalur agama. Jadi begitu Profesor Ahmad Tafsir mengatakan bahwa selama pendidikan keagamaan dan mental itu ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil, maka itu akan menjadi modal buat dia ketika kelak menghadapi masalah. Sahabat bijak yang saya banggakan, di dalam doa yang sering kita panjatkan atau kita sampaikan kepada sahabat atau kerabat yang akan menikah, biasanya doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Atau kadang-kadang juga kita mendoakan dengan kata-kata semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya fokus kepada sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah tenang atau damai. Orang Arab mengatakan atau menyebut lautan yang tenang itu adalah kata-kata al-bahru as-sakin. Kemudian pisau yang sering kita pakai di dapur untuk memotong sayur dan sebagainya itu disebut dengan sikin. Saya ulangi, sikin. Itu berakar dari kata yang sama, yaitu sakana yang artinya tenang. Lantas apa relevansinya dengan sikin tadi, pisau, dan laut tadi dengan ketenangan? Sahabat bijak yang saya banggakan, ketika orang berkata, ketika kita menggunakan sikin untuk misalnya menyembelih, memotong hewan, maka pada saat itu, pada saat sikin tersebut menempel dan menggores leher hewan tersebut, maka saat itulah hewan tersebut menjadi tenang, artinya tidak bergerak lagi. Makanya disebut dengan sikin, alat untuk membuat hewan tenang, menyembelih.
Ya. Kemudian al-bahrus sakin. Al-bahrus sakin itu artinya adalah lautan yang tenang. Betulkah laut tenang itu tidak bergelombang, tidak bergemericik? Kalau kita amati dari dekat, setiap laut yang terlihat luas, terhampar, yang terlihat tenang, kalau kita dekati, pasti ada gelombang-gelombang kecilnya. Pasti dia bergerak dari kedekatan. Begitu pula lah kita dalam kehidupan ini. Interaksi kita dengan misalnya sesama di tempat kita bekerja, di organisasi, di mana lagi, di komunitas-komunitas, di partai, di ormas, meskipun terlihat harmonis, pasti ada dinamika di dalamnya, apalagi di keluarga. Orang akan memandang mungkin di keluarga kita tenang, damai, sakinah, katanya begitu. Tetapi bukan berarti kemudian mereka tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Nah, masalah itu ada agar membuat kita semakin kuat dan semakin dewasa. Tapi jangan kita mencoba-coba mencari masalah. Dan kita jangan pula menghindar jika kemudian ada masalah. Hadapinlah masalah itu agar kita semakin kuat, semakin hebat, dimanapun kita berada. Baik di organisasi, di kelompok-kelompok tadi saya katakan. Misalnya di organisasi, pasti ada saja orang-orang yang kadang-kadang yang sirik kepada kita, yang iri, ingin misalnya reputasinya terus menanjak dan sebagainya. Kalau bahasa kita, kalau orang-orang yang oportunis, orang yang mencari kesempatan, ada saja seperti itu. Bukan saja dalam kelompok komunitas-komunitas yang berjauh dari agama, dalam komunitas atau kelompok yang bernuansa agama pun pasti ada seperti itu. Di kalangan para dai, di kalangan pengurus masjid pasti ada. Mustahil kita hidup dengan berbagai macam karakter, sifat bawaan, tidak ada gesekan-gesekan. Pasti ada. Persoalannya kemudian adalah bagaimana kita memanage konflik, memanage perbedaan tersebut sehingga betul-betul menjadi semakin membuat kita semakin kuat, semakin dewasa, semakin legowo dalam menerima ujian, perbedaan, dan sebagainya. Sahabat bijak yang saya banggakan. Lautan tenang, begitu kata orang bijak, tidak akan pernah menghasilkan pelaut yang tangguh. Pelaut yang tangguh selalu dan banyak melahirkan, atau pelaut yang tangguh itu selalu muncul dari lautan yang bergelombang. Karena itu, mari kita bijak untuk menghadapi berbagai macam problem, kesulitan, bahkan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Terakhir, saya mengutip dari riwayat yang mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah cinta, sayang kepada seorang hamba, maka akan diuji hamba tersebut. Para salafus saleh, jika sekian banyak atau sekian lama rentang hidup yang dilewatinya, tidak juga ada mengalami ujian dan cobaan dan kesulitan hidup, dia berkata kepada Allah, "Ya Allah, mengapa tak kau uji aku? Mengapa tak kau uji aku?" Ini bukan sifat sombong dan menentang Allah, tidak. Pernyataan salafus saleh yang jarang atau tidak diuji oleh Allah, ini menunjukkan kekhawatirannya. Kekhawatiran apa? Kekhawatiran jangan-jangan Allah tidak cinta dan tidak peduli pada mereka. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh hadis Nabi tadi, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah cinta kepada hamba,
maka akan diujinya hamba tersebut. Jadi ujian, cobaan, tantangan dan sebagainya itu adalah media untuk meningkatkan kualitas diri kita agar menjadi hebat, agar melejit, dan pada saat yang sama jika kita menjalaninya dengan syukur. Oke, terputus ya, terputus sahabat. Mohon maaf sebentar. Kita coba menunggu. Nah, ini juga ujian lagi nih, ujian kedua. Jadi terputus tadi ya, nggak apa-apa. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Tadi saya katakan bahwa nasihat-nasihat, kemudian kata-kata baik, sesungguhnya bukan saja untuk si penuturnya, tapi juga untuk kita semua. Dan justru ini menjadi wasilah bagi saya untuk mengevaluasi diri. Saya kira demikian. Nanti akan kita sambung pada episode berikutnya dengan majma'in. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali materinya. Ya, hiduplah seperti layaknya layang-layang. Ini saudara Teguh, Ustaz, mengangkat tangan. Ya, bagaimana sahabat bijak Teguh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya, namun di sini agak sedikit keluar dari materi. Yang kemarin Iya, Pak Nul memposting di grup bijak belajar Iya. sejenak bahwasanya di antara ciri penghuni surga itu tidak selalu orang yang banyak amalnya, hanya saja ia memiliki hati yang bersih setiap kali ia beranjak tidur dan tidak ada rasa dengki kepada siapapun. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan suasana hati yang bersih, tidak ada iri dengki? Gitu. Terima Nah, kasih, Ustaz. siap, luar biasa. Ustaz, mungkin boleh ditanggapi, Ustaz. Ya, baik. Tafadhal, Ustaz. Sebetulnya banyak juga yang bertanya kepada saya, kalau dalam quote yang saya sampaikan itu adalah kebanyakan penghuni surga bukanlah karena faktor amalnya, lantas untuk apa Allah perintahkan kita beramal, beribadah dan sebagainya? Ada saja yang berkata begitu. Sahabat bijak, satu persatu akan saya jawab. Dalam Al-Quran ada dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kita, kematian dan kehidupan, untuk menguji siapa di antara kita yang paling ahsan. Ahsan itu paling baik, berarti aspek kualitas, bukan kuantitas. Ya. Dalam hal amal, agama atau Al-Quran selalu menekankan pada aspek kualitas. Tetapi dalam hal mengingatkan zikir, biasanya diksi yang Allah gunakan adalah katsir. Uzkurullaha zikran katsira. Tapi kalau amal, nah, itu adalah aspek kualitas baiknya.
ini sesungguhnya menunjukkan kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian kata berikutnya adalah ya orang-orang yang bersih hatinya, tidak ada rasa dengki. Mohon maaf kalau saya mengutip ya dari kata-kata A'agim ya, karena A'agim salah satu di antara guru bangsa menurut saya ya, dan juga guru kita semua. Dengan segala keterbatasan saya tentu saja. Beliau mengatakan pernah sesekali, itu di bulan Ramadan tahun berapa itu ya. Beliau mengatakan kalau kita ingin melawan atau mengobati penyakit-penyakit hati seperti dengki, seperti marah, seperti emosi, seperti iri, dan sebagainya, nah, termasuk kikir, pelit dan sebagainya. Maka lawanlah dengan sifat kebalikannya. Jadi kalau kita merasa ini orang pelit nih ya, caranya bagaimana? Paksakan diri kita untuk memberi, paksakan, ya, meskipun ya sedikit-sedikit. Kalau kita orang yang tidak sabar, orang yang emosian, paksa diri kita untuk sabar, menahan. Kalau kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang selalu sedih, selalu pesimis, paksa diri kita untuk bahagia, senang dan sebagainya. Jadi dipaksa dengan sifat-sifat kebalikannya. Nah itu ya, sifat buruk, kebiasaan buruk, karakter buruk yang tidak baik itu harus dilawan dengan sifat yang sebaliknya. Tentu tidak semua orang bisa melakukan itu. Ada yang kadang-kadang sudah menjadi habit, kebiasaan, karakter dia. Nah untuk itulah sebabnya maka selain upaya-upaya tadi kita juga perlu menambah ilmu, pengetahuan. Ya. Misalnya dengki, iri misalnya, ini penyakit yang saya yakin hampir setiap manusia ada sifat-sifat seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, pahami terlebih dahulu dampak-dampak buruk dari sifat-sifat tadi. Karena banyak orang yang merasa benar dalam kesalahannya. Saya ulangi kata-kata ini. Banyak orang-orang yang merasa benar dalam kesalahannya. Dia menganggap bahwa iri itu adalah sifat bawaan. Dia merasa bahwa pokoknya sifat-sifat yang tidak baik ya, itu adalah sebuah sifat yang sudah tertanam dan dia menganggap itu hal yang biasa. Nah, disinilah perlunya kita menambah ilmu pengetahuan sebelum kita memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, maka pahami terlebih dahulu apa dampak buruk dari perilaku-perilaku tersebut. Ingat, kalau kita ingin menciptakan keharmonisan di dunia, maka yang harus kita rubah adalah rubah bangsa-bangsanya. Kalau kita ingin merubah bangsa ini menjadi lebih baik, maka yang harus dirubah adalah masyarakat-masyarakatnya. Karena bangsa terdiri dari masyarakat-masyarakat, suku, dan sebagainya. Kalau kita ingin merubah masyarakat menjadi lebih baik, maka apa yang harus kita perbaiki? Perbaikilah terlebih dahulu keluarga-keluarganya. Karena masyarakat terdiri dari berbagai macam keluarga-keluarga. Terus bagaimana kalau kita ingin memperbaiki keluarga agar lebih baik? Maka yang harus kita lakukan adalah perbaiki individu-individu dalam keluarga tersebut. Ibu, bapak, kakek, nenek, anak, saudara, dan sebagainya. Karena keluarga terdiri dari komponen-komponen tadi. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau kita ingin memperbaiki individu-individunya, apa yang harus kita lakukan? Kalau ada orang melakukan kesalahan misalnya, ada orang yang misalnya dia julid, misalnya apa julid itu bahasa sekarang. Ada orang yang suka membuli, ada orang yang suka ya irilah. Orang yang ambisius, nggak terkendali, orang yang rakus. Nah, apa yang harus kita lakukan coba? Apa yang harus diperbaiki? Apakah kita memperbaiki perilakunya yang salah? Menurut saya tidak cukup. Karena
perilaku-perilaku buruk itu ada kalanya bermula dari cara pandangnya. Cara pandang. Jadi kalau kita ingin merubah individu, seseorang menjadi lebih baik, maka yang harus dirubah adalah cara berpikir atau kita menyebutnya mindset. Mindset. Kan? Nah, mindset ini yang harus kita ubah. Karena banyak sekali, saya ingat waktu saya di Ma'had di angkatan pertama. Angkatan pertama ini berarti angkatannya Ustazah Arismayanti. Ada di grup nih, gabung. Jadi satu kali saya duduk di lantai 1. Anak-anak santri putri lantai 2, 3, 4. Turunan seorang mahasiswi, saya masih ingat, dia dari Cianjur dengan pakaian yang ketat. Kemudian bajunya jika lepet, apa lepet itu? Kayak lepat, ketat. Ya. Kemudian kerudungnya diikat di leher. Pokoknya seksi sekali, mana orangnya cantik lagi. Kan? Nah, kemudian saya panggil. Maksud saya, jangan pakai pakaian yang seksi seperti itu. Karena mau kuliah. Nah, akhirnya dia datang menghadap di meja saya. Sebelum saya berbicara panjang, anak santri putri ini justru menangis duluan. Kenapa? Karena nampaknya dia sadar bahwa apa yang dikenakannya itu tak berkenan di hati saya. Sambil dia berkata, Ustadz, saya tahu kenapa Ustadz memanggil saya. Karena pakaian saya kan, katanya. Pakaiannya ketat tadi saya katakan. Pokoknya, wah luar biasa lah ketatnya. Mana tipis lagi. Kan? Dia berkata begini, Ustadz, asal Ustadz tahu bahwa ibu saya tidak melarang saya pakai pakaian begini. Teteh-teteh saya juga biasa mengenakan pakaian begini. Lantas apa salahnya saya mengenakan pakaian begini? Sahabat bijak, yang seperti gini tidak mungkin kita menasehatinya dengan pendekatan dalil Al-Quran, hadis. Kenapa? Mindsetnya. Dia menganggap itu sudah hal yang biasa. Maka 1000 dalil itu tidak akan ada manfaatnya buat orang-orang seperti ini. Jadi cara berpikir inilah yang harus kita perbaiki. Ya, begitu pula dengan sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang kadang-kadang menggerogotin hati kita, iri, dengki dan sebagainya. Ingat, rezeki yang Allah berikan kepada orang lain itu sedikit pun tidak mengurangi rezeki kita. Kesehatan yang Allah berikan kepada orang lain sedikit pun tidak mengurangi kesehatan kita. Rumah yang yang dimiliki oleh orang lain tidak pun sedikit mengurangi kenyamanan rumah kita. Lantas untuk apa iri? Lantas untuk apa iri? Karena masing-masing sudah Allah tetapkan. Dalam hadis qudsi ada dikatakan, ya ibadi, idza radita bima qasamtu laka, arahtu laka badanaka wa qalbaka. Wahai hamba-hambaku, jika engkau ridho terhadap apa yang sudah aku tetapkan kepadamu, maka aku akan buat hati dan badanmu tenang. Saya kira demikian. Masya Allah, luar biasa sekali. Akhuna Teguh, sahabat kita Teguh. Ya, Masya Allah Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya Ustadz, sangat membantu. Terima kasih Ustadz. Masya Allah, syukran. Ahlan, ayah Dede, ya. Tadi Dede Iwan, Masya Allah. Ahlan. Ini Kak Cut. Nah, Kak Cut. Masih adakah dari sahabat-sahabat bijak nih yang ingin menanyakan nih? Insya Allah kita buka 2 penanya lagi nih. Kita berikan kesempatan. Banyak-banyak. Oh, kebanyakan. Nah, ini ada Ustaz. Alhamdulillah kita ini Kak Cut nih, ada Kak Cut dari Aceh ini Ustaz, menyimak. Masya Allah, ahlan, jauh sekali. Mudah-mudahan dengan adanya agenda bijak, ya, insya Allah rutin hari Rabu. Nah,
nanti yang insya Allah akan diisi oleh para guru-guru kita untuk terus ya memberikan booster ya, mood booster istilah katanya. Apakah ada Ayah Bunda? Saya kira cukup lah ya. Insya Allah nanti kajian kali ini insya Allah akan kita share ya rekamannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bisa ya Bunda untuk menyimak untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya materi-materi kuliah kehidupan yang dimana yang ketiga ini dengan tema hiduplah seperti layang-layang. Nah, seperti itu. Kita cukupkan saja pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Bagi ayah bunda yang sudah mengikuti dan sudah ikut bergabung, supaya kebermanfaatannya lebih luas, silahkan ayah bunda untuk share ke sahabat-sahabat bijak lainnya. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah ya Allah. Setiap hari Rabu malam insya Allah akan kita adakan kuliah kehidupan ya. Cuman bedanya ini tidak pakai SKS-an. Ya. Terima kasih. Naktafi bihadzal qadri. Nahtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, syukran kasiran. Sehat selalu Ustaz. Sehat selalu beserta keluarga juga, dan doakan juga kami supaya sehat, dan kita semua khususnya sahabat bijak mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Kita sapa dulu nih, ada Bunda Ai, Bunda Fauzia, Bunda Ristina, Ayah Dede, Bunda Risma Yanti, Ayah Teguh juga, Mahadi, Masya Allah ini Mahadi luar biasa. Ada Kak Cut juga, Bunda Khairani, aduh, ada Ayah Teguh, Bunda Asri ya. Mahadi sehat? Kita sapa dulu nih. Mahadi sehat, Mahadi? Masya Allah. Insya Allah Mahadi ikut menyebarluaskan ya, sahabat bijak. Terima kasih. Saya Idris Syahputra izin pamit undur diri ya. Kegiatan bijak ini diprakarsai dari Yayasan Aropi yang ada di Cilengkrang 1 ya. Ayah bunda yang ingin silaturahim ke sana, sangat pintu gerbang sangat terbuka lebar. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Sehat sekali Ustaz. Terima kasih banyak. Afwan. Nuhun, Akhi Frio. Masya Allah, Akhi Frio. Konsisten. Ahlan, sahabat bijak ini. Alhamdulillah. Afwan, Bunda Ristina, sehat selalu. Bunda Ristina, luar biasa. Syukran.